Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita, pencinta Klavos yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami mengerti apa kata firman Tuhan bagi kami. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Nehemia pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang membubuhi meterai adalah Nehemia bin Hakalia, kepala daerah, dan Sedekia, Seraya, Azaria, Yeremia, Pasur, Amaria, Malkia, Hatus, Sebanya, Maluk, Harim, Meremot, Obaja, Daniel, Gineton, Baruk, Masulam, Abia, Miamin, Amadja, Bilgai, dan Semaya. Semuanya itu para imam. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, selaku orang-orang yang dipakai Tuhan dan dipercayakan Tuhan menjadi pemimpin, baik itu di daerah, bahkan pemimpin di dalam rumah Tuhan. Baiklah kita menjadi orang-orang yang berdiri menjadi saksi Tuhan yang baik dan benar. Artinya saudara dan saya harus bisa menjadi contoh di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita bisa membawa orang untuk bagaimana mereka juga hidup percaya kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya sendiri tidak bisa menjadi contoh pola yang baik dalam hidup kita, maka bagaimana kita bisa membawa orang lain untuk percaya kepada Tuhan? Belajar lewat kebenaran firman Tuhan, dikatakan Nehemia sebagai kepala daerah, dia menjadi saksi dari penandatanganan piagam perjanjian antara umat Tuhan yang dimana mereka mau setia dan taat kepada Tuhan. Ini terjadi karena Nehemia selaku kepala daerah, dia adalah orang yang benar-benar memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Inilah yang membuat Nehemia ingin merombak satu kehidupan masyarakatnya untuk mereka juga hidup percaya dan taat kepada Tuhan. Karena Nehemia mengajak mereka untuk harus membangun kembali tembok Yerusalem. Dia ingin mereka kembali taat dan setia kepada Tuhan lewat seluruh perjalanan kehidupan rohani mereka. Karenanya dia diberikan kesempatan kepada Ezra untuk menyampaikan akan Taurat Tuhan dan menjelaskan Taurat itu. Dan Alkitab mencatat umat Tuhan menjadi sadar. Dan akhirnya mereka melakukan satu piagam perjanjian untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, yang saya ingin ajak saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini, Nehemia sebagai seorang pemimpin, para imam mereka menjadi seorang pemimpin. Mereka menjadi saksi dari penandatanganan atau saksi dari perjanjian piagam ini. Nah, saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Nehemia dan para imam, mereka tidak sekedar menjadi para saksi, tapi mereka adalah orang-orang yang benar-benar hidup juga di dalam Tuhan. Itulah yang menyatakan mereka bisa berdiri menjadi saksi. Saudara dan saya bisa menjadi saksi iman di dalam perjalanan hidup kita kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa menjadi saksi iman di dalam perjalanan hidup kita kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh karena itu saya tidak tahu di mana saudara bekerja, apa yang saudara lakukan, apa profesi saudara, tapi saya ingin mengajak saudara, siapapun saudara, dimanapun Tuhan percayakan saudara dengan profesi saudara masing-masing, baiklah saudara belajar untuk menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, supaya engkau tanpa sadari engkau adalah saksi-saksi dari apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam seluruh kehidupanmu. Engkaulah saksi rohani itu, engkaulah saksi iman itu di dalam perjalanan kehidupanmu, sehingga saya percaya kehidupanmu itu dapat mempengaruhi banyak orang, seperti Nehemia bisa mempengaruhi banyak kehidupan rakyatnya, bangsa Israel pada masa kepemimpinannya, sehingga Ezra diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman, menyampaikan akan Taurat Tuhan dan menjelaskannya, sehingga membuat umat itu berubah, mereka bertobat dan mereka mau hidup pada jalan Tuhan. Kalau saudara seorang kepala rumah tangga, orang tua, saudara sebagai pemimpin di kantor, engkau sebagai mungkin pemimpin kepala daerah, atau engkau seorang pemimpin di perusahaan-perusahaan saudara, pastikan engkau menjadi pemimpin-pemimpin yang hidup takut akan Tuhan. Sehingga hidupmu itu bisa mempengaruhi banyak orang. Hidupmu bisa menjadi saksi Tuhan tentang karya Tuhan dalam kehidupan rohani saudara dari hari ke hari. Dan oleh karena itu Tuhan mau saudara dan saya mari kita belajar untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup, sehingga lewat kehidupan kita, kita pun dapat menyatakan bagi sesama kita, kita dapat mampu untuk menyelamatkan orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita, untuk mereka juga hidup di dalam Tuhan. Karena hari-hari ini kalau orang Kristen tidak bisa melihat Tuhan itu dengan baik dan benar dalam hidupnya, dia tidak bisa berdiri menjadi saksi Tuhan yang baik dan benar, maka perjalanannya itu
akan menjadi lemah. Jadilah orang Kristen yang kuat, strong di dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa kita boleh ada sampai sekarang ini hanya karena Tuhan. Kita boleh melakukan segala aktivitas kita hanya karena Tuhan. Mari kita menjadi saksi iman di dalam segala tugas profesi yang Tuhan percayakan bagi kita. Seperti Nehemia menjadi kepala daerah dan juga para imam-imam saat itu. Mereka bisa menjadi saksi dari sebuah perjanjian rohani. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, memampukan setiap kita untuk berdiri menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ajarilah kami untuk menjadi saksi Tuhan yang benar lewat pekerjaan, lewat profesi yang Tuhan percayakan bagi kami, apapun kami, siapapun kami. Biarlah kami yang percaya kepada Tuhan. Kami dapat berdiri menjadi saksi Tuhan yang menyatakan akan kemuliaan Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan yang benar. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.